Saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kembali kita rasakan. Saya minta maaf, saya lihat teman-teman di atas pada kipas-kipas ya. Nah, nanti ini menjadi perhatian bagi kami untuk harus pasang AC di atas. Puji Tuhan, Yesus memberkati. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tadi malam begitu antusias jemaat sehingga di bawah maupun di atas penuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Saudara simak baik-baik ayat ini. Ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang indah dari ayat-ayat ini. Begini bunyi firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat yang ke-6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita tahu bersama Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dahulu daripada Yesus. Itu secara manusia ya. Dan pada waktu itu Allah memberikan tugas kepada Yohanes Pembaptis. Kalau saudara membaca ayat yang keempat tadi dikatakan Yohanes mendapatkan tugas untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Ini tugas yang diberikan Allah kepada Yohanes Pembaptis. Menyiapkan jalan bagi Yesus. Sehingga di saat Yesus tampil, ada begitu banyak orang yang akan menyambutnya. Nah, saudara, kalau saudara kembali lihat ayat tadi, saat Yohanes Pembaptis ada di daerah Yordan, ada begitu banyak orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, Om Yohanes, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat agar aku memiliki hidup yang kekal? Orang-orang pada waktu itu pada bertanya-tanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus aku lakukan? Kami ingin memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya senang di dunia, bukan hanya sukses di dunia ini, tetapi kami ingin memiliki kehidupan yang kekal. Dan saudara lihat lewat ayat-ayat yang kita baca tadi, paling tidak ada 3 hal yang Yohanes Pembaptis sampaikan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama kita lihat ayat yang ketiga tadi, yaitu bertobatlah. Sekali lagi kita akan baca ayat ini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Ketika ada begitu banyak orang bertanya, apa yang harus aku buat agar aku memperoleh kehidupan yang kekal? Apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh kehidupan yang kekal? Yohanes Pembaptis langsung yang pertama mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dari ayat ini kita bisa melihat, saudaraku, untuk
mengalami kehidupan yang kekal, kita tidak cukup percaya. Ada begitu banyak anak Tuhan, saudaraku, pegang ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini ya dan amin. Ayat ini tidak salah, saudara. Tetapi untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yang pertama kita memang harus percaya kepada Tuhan. Tetapi sering saya katakan, ini langkah awal kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yang pertama memang harus percaya. Tetapi saudaraku, setelah kita percaya Yesus, kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan musuh kita, siapa itu? Iblis. Sangat keberatan saudara dan saya masuk surga. Amin, saudara. Iblis sangat keberatan saudara mewarisi kerajaan surga. Iblis sangat keberatan saudara menikmati janji-janji Tuhan, hidup yang kekal. Itulah sebabnya iblis berupaya bagaimana saudara dan saya tidak mengalami janji Tuhan dengan apa? Ditawarkan hal-hal keindahan, kenikmatan, kesenangan dunia. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis sadar bahwa kita ini, iman kita ini ada ancaman. Jadi sekali lagi saudaraku, setelah saudara percaya Yesus, perhatikan ini penting sekali. Setelah saudara percaya Yesus, itu bukan akhir kekristenan kita. Amin, saudara. Setelah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan akhir kekristenan kita, tetapi justru sering saya katakan ini baru kita masuk anak tangga yang pertama. Kita ada dalam anak tangga yang pertama dan anak tangga yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tadi? Bertobatlah. Bertobatlah. Ini saudaraku, ada begitu banyak sekali lagi anak-anak Tuhan puas dengan Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kehidupannya masih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ayo, kalau engkau ingin mengalami kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang indah, sukses bukan hanya di dunia ini, tetapi tembus sampai kepada kekekalan. Setelah kita percaya Yesus, kita hidup di dalam pertobatan. Amin, saudara. Kita hidup di dalam pertobatan. Apa itu bertobat? Jemaat tentunya masih ingat apa yang saya katakan beberapa bulan lalu. Bertobat itu yaitu perubahan. Yang pertama, perubahan kehidupan. Kalau mungkin selama ini berjalan ke utara harus berubah, pindah haluan, berubah ke selatan. Ini yang namanya bertobat. Kalau selama ini kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, saya rindu lewat momen Natal saat ini kita berubah. Ada sering banyak anak Tuhan belum berubah, tapi hanya mengurangi. Sering saudaraku, hanya mengurangi. Tentu jemaat sudah sering saya sampaikan kesaksian ini. Waktu pelayanan saya di Kalimantan, hari Minggu itu saya khotbah tentang pertobatan. Minggu berikutnya ada seorang bapak dengan bangganya ngomong, "Pak Pendeta, terima kasih dengan khotbah Bapak minggu lalu tentang pertobatan. Bapak tahu, walaupun saya ini tiap minggu rajin masuk gereja Pak, tetapi saya setiap malam berjudi Pak. Tetapi puji Tuhan Pak, dengan khotbah minggu lalu, sekarang seminggu tinggal sekali.
Ini belum bertobat, saudaraku. Ini namanya baru mengurangi. Amin, saudara. Kalau namanya bertobat, kita tinggalkan itu, saudaraku. Dan inilah yang ditawarkan oleh iblis. Inilah yang terus ditawarkan oleh iblis. Agar apa? Kita cukup yang penting percaya Yesus. Tetapi kehidupannya jauh dari kebenaran firman. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi setelah kita percaya Yesus, anak tangga yang kedua yang harus kita lalui yaitu bertobat. Hari ini saya tidak khotbah tentang baptisan. Karena memang bukti orang itu bertobat bukan cuma perubahan hidup, tetapi buktinya adalah juga salah satunya adalah dibaptis. Alkitab mengatakan baptisan itu adalah tanda pertobatan. Bukti orang itu bertobat salah satunya adalah dibaptis. Tetapi saya tidak khotbah tentang baptisan saat ini. Jadi saudaraku, ini yang pertama yang perlu kita miliki. Jangan sampai kita terinabobok dengan Yohanes 3 ayat 16. Sehingga kehidupan kita yang penting percaya Yesus. Yang penting percaya Yesus. Saudara tahu, saking pentingnya tentang pertobatan. Ingat baik-baik, saking pentingnya tentang pertobatan. Ketika Yesus tampil pertama kali, pelayanan Yesus, khotbah Yesus bukan bicara tentang kasih. Khotbah Yesus bukan berbicara tentang pengampunan. Khotbah Yesus bukan berbicara tentang janji-janji. Khotbah Yesus bukan berbicara tentang berkat. Tetapi khotbah Yesus pertama kali itu berbicara tentang pertobatan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbah Yesus yang pertama bukan janji-janji. Khotbah Yesus yang pertama bukan berkat, bukan kasih, tetapi bertobatlah. Jadi intinya, kita tidak boleh cukup menjadi orang Kristen. Intinya kita tidak boleh cukup percaya. Saya tekankan pada pagi hari ini di tempat ini. Percaya itu baru langkah awal kita untuk menuju kepada kekekalan. Amin, saudara. Amin. Langkah kedua yang harus kita lalui, kita harus bertobat. Dengan jelas Yohanes Pembaptis tadi katakan, bertobatlah maka kamu akan diampuni dosa-dosamu. Wow. Ada satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia. Wow. Alkitab tidak ngomong maka pendeta memberitakan kepada manusia, tetapi Allah langsung. Apa beritanya? Bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Amin, saudara. Di mana-mana, di Labuan Bajo, di Ruteng, dimanapun berada, semua harus bertobat. Ini yang pertama yang disampaikan Yohanes Pembaptis setelah percaya Yesus. Dengan pertanyaan orang-orang yang ada di daerah Yordan, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh kehidupan yang kekal? Yohanes bilang, kamu semua sudah percaya, tapi satu hal lagi, bertobatlah. Ayo kita periksa pertobatan kita masing-masing di tahun 2021 ini. Apakah nilai pertobatanmu itu mungkin kalau seandainya rapot sudah 9, 8, atau nilai rapot kita tentang pertobatan, pelajaran tentang pertobatan masih 4. Biarlah lewat momen Natal ini kita perbaiki. Amin, saudara.
Amin, saudara. Kita perbaiki. Nah, ini. Kalau saudara merasa, aduh Tuhan, rupanya nilai pertobatan saya di tahun 2021 ini belum sampai 6. Baru 5, baru 4, bahkan mungkin baru 3. Mari izinkan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Sehingga tahun 2022 nanti nilai pertobatan kita itu semakin baik. Itu yang pertama, saudaraku. Jawaban Yohanes Pembaptis atas pertanyaan orang-orang yang ada di daerah Yordan. Apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh kehidupan yang kekal? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yang kedua, kita lihat ayat yang kelima, yaitu rendah hati. Ini yang kedua, setelah percaya Yesus, hidup di dalam pertobatan, dan yang kedua rendah hati. Lukas pasal 3 ayat yang kelima, di sana mengatakan setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Saya angkat yang setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Gunung, bukit harus diratakan. Gunung, bukit harus dipotong. Ini mengandung arti setelah kita percaya Yesus dan hidup di dalam pertobatan, ada satu hal yang harus kita lakukan. Berusaha untuk hidup tidak tinggi hati. Berusaha untuk hidup rendah hati. Berusaha untuk hidup tidak sombong. Ini yang kedua. Jadi setelah kita percaya Yesus, dan setelah itu kita hidup di dalam pertobatan, firman Tuhan, Yohanes Pembaptis katakan kalau engkau ingin hidup kekal, yaitu engkau harus rendah hati. Setiap bukit harus dipotong, setiap gunung harus diratakan. Artinya apa? Harus hidup di dalam kerendahan hati. Mengapa, saudaraku? Kerendahan hati itu begitu ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Sebab Yesus sangat benci kepada orang yang sombong. Yesus sangat benci kepada orang yang tinggi hati. Coba kita lihat ayatnya. Dalam Mazmur pasal 101 ayat yang kelima. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jelas, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, aku tidak suka. Ayo, kalau mungkin tanpa kita sadari, tahun 2021 yang sebentar sudah akan kita tinggalkan, tanpa kita sadari, oh, kalau saya sukses ini karena saya kemampuan saya. Kalau saya saat ini berhasil itu karena kehebatan saya. Saya memiliki banyak relasi, saya memiliki banyak teman, saya memiliki banyak koneksi. Jadi wajar kalau usahaku maju, wajar kalau karirku terus naik. Karena apa? Aku orangnya punya banyak pengalaman. Nah ini saudaraku, jangan sampai roh kesombongan itu ada pada kita. Karena apa? Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Contohnya saja Lucifer. Lucifer itu saudaraku, itu malaikat yang paling hebat pada waktu itu. Sampai Allah memberikan satu jabatan, memberikan satu tugas yang begitu luar biasa. Karena apa? Allah melihat ini Lucifer memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan daripada malaikat-malaikat yang lain.
Tetapi apa? Kelebihan yang dimiliki, yang diberikan oleh Tuhan, keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada Lucifer tidak membuat Lucifer semakin merendahkan diri, tidak membuat Lucifer semakin bersyukur atas pemberian Tuhan, atas kemurahan Tuhan, tetapi justru ingin sama dengan Allah. Akibatnya apa? Dipotong oleh Tuhan dan menjadi iblis. Dijauhkan Tuhan. Kalau mungkin tanpa kita sadari, di dalam hati kecil kita, aku berhasil, aku sukses karena kita minta ampun saat ini. Amin. Saudara, kita minta ampun. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang makin besar, Dia yang makin ajaib, Dia yang makin luar biasa. Dan biarlah aku ini semakin kecil. Karena apa? Ketika kita mau belajar hidup di dalam kerendahan hati, bagi Tuhan tidak sulit mencurahkan berkat-Nya. Bagi Tuhan tidak sulit mengangkat anak-anaknya, mempromosikan anak-anaknya yang hidup di dalam kerendahan hati. Air, saudaraku, tidak pernah mengalir di tempat yang lebih tinggi, kecuali tsunami. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah, yang lebih rendah, yang lebih rendah. Semakin tempat itu semakin rendahnya, semakin curam, saudaraku, itu derasnya semakin luar biasa. Begitu juga berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, promosi yang daripada Tuhan, peninggian yang daripada Tuhan akan dicurahkan, akan dilepaskan bagi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan. Amin, saudara. Amin. Nah ini, jangan seperti Raja Uzia. Kalau saudara melihat di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Sebelumnya ketika Raja Uzia masih baru menjadi seorang raja, dia orangnya rendah hati. Dan itu dibuktikan apa? Dia rajin beribadah. Dan itu dibuktikan apa? Dia suka mencari Tuhan. Dan Alkitab katakan, kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik pasal 26 di sana, ketika Raja Uzia suka mencari Tuhan, firman Tuhan katakan, apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow. Kalau saudara ingin apa yang kita lakukan di tahun 2022 nanti berhasil, perbanyaklah mencari Tuhan. Perbanyaklah mencari Tuhan. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Semakin intimlah dengan Tuhan. Semakin harmonislah dengan Tuhan. Maka janjinya, kalau Tuhan memberkati Raja Uzia, Tuhan juga akan memberkati kita. Amin, saudara. Amin. Tetapi sangat disayangkan, kesuksesan, keberhasilan yang dialami oleh Raja Uzia tidak membuat dia semakin merendahkan diri, tidak membuat dia semakin bersyukur, tetapi Alkitab katakan dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong, saudaraku. Sehingga apa? Oh, raja yang kuangkat ini kok bukan bersyukur, bukan semakin dekat dengan aku. Kesuksesan, jabatan, berkat bukan membuat semakin dekat dengan aku. Akhirnya apa, saudaraku? Tuhan izinkan dia mengalami penyakit kusta. Dan dia diusir dari istananya. Diasingkan. Nah ini. Dari sini kita dapat melihat, saudaraku. Bagi Tuhan tidak sulit mengangkat anak-anaknya. Ya, perhatikan sini. Bagi Tuhan tidak sulit mengangkat anak-anaknya, mempromosikan anak-anaknya yang hidup dalam kerendahan hati. Tetapi sebaliknya, bagi Tuhan tidak sulit merendahkan anak-anaknya ketika mulai sombong.
Ketika mulai tinggi hati. Kiranya saudaraku ini menjadi perenungan kita di momen Natal ini. Ini yang kedua. Setelah percaya kepada Yesus. Langkah kedua. Yaitu hidup di dalam kerendahan. Gunung-gunung harus diratakan. Bukit-bukit harus dipotong. Berbicara tentang kerendahan hati. Saudara tahu. Kesombongan itu adalah penyakit batiniah yang dampaknya lebih ngeri dari COVID-19. Sekali lagi, kesombongan itu adalah penyakit batiniah yang dampaknya lebih ngeri dari COVID-19. Lebih ngeri daripada kanker, lebih ngeri daripada jantung. Penyakit jantung. Mengapa saya katakan lebih ngeri? Ketika kita mati, saudaraku, karena mungkin ada penyakit jantung, karena mungkin ada penyakit kanker, karena mungkin kena COVID. Ketika kita mati dengan penyakit-penyakit ini, malaikat tidak ngomong, "Oh Pak, Bu, karena Bapak mati karena kena jantung, kena penyakit jantung, kena COVID, tempatmu neraka." Tidak, saudara. Karena apa? Ketika kita kena COVID, ketika kita kena penyakit jantung atau penyakit kanker, kita mati, penyakitnya akan mati. Tetapi berbeda dengan penyakit yang namanya kesombongan, saudaraku. Kita bisa mati tetapi dampaknya sampai kepada kekekalan. Renungkan baik-baik. Penyakit ini dampaknya bukan hanya saat kita hidup di dunia ini. Kita dijauhi oleh teman. Orang yang sombong sulit cari teman, saudaraku. Orang yang sombong sulit cari teman. Di dunia kita dijauhi teman. Tetapi akhirnya kita tidak mengalami kehidupan yang kekal. Tempatnya sungguh sangat menakutkan. Tempatnya sungguh sangat mengerikan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat yang 5. Apa kata firman Tuhan? Amsal 16 ayat yang 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Wow. Menjadi kekejian bagi Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tidak akan luput dari hukuman yang daripada Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan penyakit tentang kesombongan itu dampaknya lebih ngeri daripada hanya sekedar penyakit jantung, kanker dan sebagainya, saudaraku. Karena apa? Tembus dampaknya, tembus sampai kepada kekekalan. Ayo, mulai saat ini kita belajar sekali lagi. Kalau mungkin nilai rapot kita tentang kerendahan hati tahun 2021 kok nilainya mungkin baru 4. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Amin, saudara. Izinkan, ayo kita belajar. Kita belajar. Namanya belajar jatuh bangun, saudaraku. Namanya belajar membutuhkan proses. Namanya belajar membutuhkan waktu. Tetapi kita terus berusaha. Berusaha untuk hidup di dalam kerendahan. Untuk terus berusaha. Untuk hidup tidak tinggi hati. Untuk hidup tidak sombong. Ini yang kedua. Setelah bertobat, yaitu hidup di dalam kerendahan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita baca lagi. Lukas 3 tadi. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan.
Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Yang berliku-liku harus diluruskan. Orang Manado bilang yang suka putar balik. Orang yang tidak suka jujur harus diluruskan. Harus jujur. Ini berbicara tentang kejujuran. Saudaraku, kalau saudara ingin alami pemulihan, kalau saudara ingin alami kemurahan, kalau saudara ingin alami promosi daripada Tuhan, mari mau belajar. Kalau selama ini kehidupan kita suka berliku-liku, suka tidak lurus, suka tidak jujur, izinkan momen Natal ini, firman ini mengingatkan kita. Kalau saudara kembali firman Tuhan tadi malam, mengapa perempuan Samaria yang notabene-nya sampah masyarakat, yang notabene-nya dikucilkan, alami pemulihan? Karena apa? Di dalam pribadi ini ada kejujuran. Di dalam pribadi perempuan Samaria ini ada kejujuran. Coba kita lihat ayatnya. Ayat yang terakhir ini saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam hal ini engkau berkata jujur. Inilah awal pemulihan daripada perempuan Samaria yang notabene-nya diasingkan, yang notabene-nya tidak ada penghargaan, yang notabene-nya dikucilkan, yang notabene-nya kata-katanya tidak bisa dipegang. Tetapi setelah dia ngomong jujur di hadapan Yesus, terjadilah pemulihan. Ayo, kalau engkau ingin alami pemulihan daripada Tuhan, apapun yang perlu dipulihkan dalam hidup kita. Mungkin pemulihan keluarga, mungkin pemulihan bisnis, mungkin pemulihan hubungan suami istri, pemulihan hubungan anak orang tua, pemulihan hubungan jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, pemulihan hubungan antara satu dengan yang lain, tetangga. Kalau engkau ingin alami pemulihan, kita mau belajar berkata jujur. Memang saudaraku, ketika kita berkata jujur kita, aduh rasanya berat. Kenapa ada begitu banyak orang tidak berkata jujur? Karena apa? Takut resiko. Saya mau kasih tahu, ketika kita berbohong satu kali, kebohongan itu akan melahirkan kebohongan yang lain. Contoh, ini contoh. Siapa ya yang saya kasih contoh? Pak Oon. Maaf Pak, hanya contoh. Pak, sudah makan Pak? Sudah Om Pendeta. Padahal belum makan. Bohong sudah sekali. Makan di mana Pak? Makan di kampung ujung Pak Pendeta. Bohong 2 kali. Makan apa Pak? Makan ayam bakar 3 kali. Harganya berapa Pak? 10.000 4 kali. Kebohongan akan melahirkan kebohongan. Terpaksa kita berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kalau hal ini tidak segera diluruskan saudaraku, kalau hal ini tidak segera dibereskan, maka kehidupan sepanjang kehidupan kita akan terus berliku-liku. Tidak ada lurusnya, tidak ada benarnya, tidak ada kejujuran di dalam diri kita. Ingat, catat baik-baik. Kebohongan akan melahirkan kebohongan. Untuk itu mari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sering saya temui jemaat tidak masuk gereja.
Padahal tidak sakit. Bapak, ibu, kenapa tidak masuk gereja? Sakit om ya, kita pendeta tahu aja, percaya saja. Tiba-tiba batuknya mendadak. Saudara, ayo saudara, di hari-hari ini, 3 hal ini, setelah kita percaya Yesus, untuk alami kehidupan yang kekal, dasarnya, pondasinya percaya Yesus dulu. Tapi selanjutnya anak tangga yang kedua, hiduplah di dalam pertobatan. Anak tangga yang kedua, hiduplah di dalam kejujuran. Anak tangga selanjutnya, hiduplah di dalam kejujuran dan kerendahan. Saya yakin dan percaya, pertobatan, kerendahan hati, kejujuran, itu akan membawa kita ke dalam kehidupan kekal. Satu saat ada seorang pendeta yang akan melayani pekerjaan Tuhan, naik bemo saudaraku, naik bemo, naik kendaraan umum. Setelah mau turun, dia uang kembalinya saudaraku lebih. Mestinya kembalinya itu cuma 20.000, mungkin ini sopir atau konduktor ini salah lihat, dikembalikan 70.000. Ini dalam hati pendeta, puji Tuhan. Tuhan memberkati saya hari ini. Itu dalam hati. Tetapi saudaraku, ini pendeta gelisah terus. Sebetulnya uang yang harus saya terima 20.000 ini kok sampai 70.000. Puji Tuhan. Tetapi dia gelisah saudaraku. Dia gelisah. Semakin dekat dengan gerejanya dia semakin gelisah. Akhirnya apa? Ketika berhenti dikasih, Pak, pengembaliannya terlalu banyak. Ini saya kembalikan. Ini kondektor saudaraku senyum-senyum. Duh, kenapa kamu kok senyum-senyum? Iya Pak, minggu lalu kebetulan saya beribadah di gerejanya Bapak. Bapak berbicara tentang kejujuran. Ternyata Bapak jujur juga. Saya hanya tes. Saudara, ayo. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita dites oleh Tuhan untuk jujur. Ayo, kalau mungkin tahun 2021 nilai rapotmu tentang kejujuran kok belum bagus, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak sulit mengangkat anak-anaknya yang hidup dalam pertobatan. Bagi Tuhan tidak sulit mempromosikan anak-anaknya yang hidup di dalam kerendahan. Bagi Tuhan tidak sulit Tuhan mengirimkan orang-orangnya untuk memberkati saudara bagi yang kita hidup dalam kejujuran. 3 hal ini. Jawaban Yohanes Pembaptis, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Yang pertama tentu percaya. Yang kedua hiduplah dalam pertobatan. Yang kedua hiduplah dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga hiduplah dalam kejujuran. Saya yakin Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan pemain musik. Haleluya. Kiranya lewat firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Ayo kita lakukan firman Tuhan, berusaha saudaraku, berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak ada di dalam hati kita, di situ Tuhan akan nyatakan kebaikannya, kemurahannya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, mungkin di tahun 2021 nilai pertobatan kita belum sampai 7 atau 8 apalagi 9. Nilai kerendahan hati kita belum sampai 7, 8 apalagi 9. Nilai kejujuran kita sering di dalam doa saya secara pribadi, Tuhan ajar aku jujur terhadap diri sendiri. Ajar aku jujur terhadap orang lain, terhadap jemaat. Terlebih jujur kepada Tuhan. Ini menjadi doa dan harapan saya senantiasa saudaraku. Ayo biarlah doa ini kita doakan bersama-sama. Ajar aku jujur terhadap diri sendiri,
terhadap orang lain, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap relasi, terlebih terhadap Tuhan. Maka ketika 3 hal ini kita lakukan, bersiaplah. Tahun 2022 adalah tahun pemulihan bagi kita. Pemulihan ekonomi, amin saudara. Pemulihan kesehatan, pemulihan hubungan dengan yang lain. Tahun jawaban doa. Mungkin tahun 2021 doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ketika 3 hal ini kita lakukan, bersiaplah terima jawaban Tuhan di tahun 2022. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.